Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Mugaida Az-Zahro dari kelas BK3B, Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Oke, yang pertama adalah pengertian tajdid dan tajrid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jadda, yang artinya memperbaharui atau menjadikan baru. Kata lain pula dalam bentuk kata jada, yajidu, jidan, jidatan, artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Dalam bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi atau restorasi. Sedangkan orang yang melakukan pembaruan tersebut disebut mujaddid. Sedangkan pengertian tajrid yaitu menurut At-Tabiq Ali, istilah tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambilan alih. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita, tajrid hanya ikut Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaruan. Sedangkan dalam muamalah kita, tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Selanjutnya adalah model-model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Yang ke-1 adalah model tajrid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan yang lainnya. Namun di antara macam-macam keselamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kahul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayit. Untuk khurafat lain yang bisa dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa, restu, jimat, benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan gaib. Realitas
sosioagama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syajali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islam lainnya. Yang kedua adalah model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Yang pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret, dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal soleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditunjukkan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Kedua adalah tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian amal usahanya, rumah sakitnya misalnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Sekolah sampai kampusnya boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau Muhammadiyah mendirikan lembaga ekonomi dan usaha atau jasa, maka yang menjadi nasabah, partner, dan konsumennya pun bisa siapa saja yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan. Juga Islam yang berkebijakan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah ekonomi. Dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah yaitu berbasis pada upaya dinamisasi, elaborasi, berbasis perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Suatu saat nanti, apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat-pusat keunggulan seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga ekonomi. Sedangkan tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh bukan dalam makna dinamisasi, tetapi yang terjadi yang berwajah tajrid, yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Artinya, untuk masalah akidah dan ibadah mahdoh hanya mencukupkan diri dari apa yang dirujukan pada Al-Quran dan hadis, atau apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan cara itu, manusia memiliki kesempatan untuk melakukan pengayaan makna dan pendalaman hakikat dari fungsi agama itu sendiri di tengah kehidupan. Arah kita menjadi jelas. Orientasi kehidupan individu dan masyarakat juga menjadi jelas. Basis nilainya menjadi jelas. Meskipun kita hidup di tengah zaman yang rumit, terus berubah, dan berhadapan dengan keanekaragaman gejala kehidupan, spirit rahmatan lil alamin juga menjadi tidak mengawang-awang. Fungsi tajdid di bidang ini adalah untuk membuat aktif dan hidup keimanan kita dalam berperilaku. Dan tajdid Muhammadiyah tidak untuk membekukan keimanan kita dalam rangka formalisme, istilah, atau konsep belakang. Sehingga keimanan kita akan memiliki fungsi sosial yang kaya. Dalam konteks inilah kita dapat memahami kenapa begitu banyak ayat Al-Quran yang selalu menggandengkan antara iman dan amal soleh. Iman adalah pilihan teologis dan amal soleh adalah ekspresi teologis yang selaras dengan iman.
Iman tanpa amal soleh akan kehilangan pijak sosialnya, dan amal tanpa iman kehilangan arah tujuannya. Jadi dalam ibadah mahdoh yang berbasis purifikasi atau pemurnian ajaran, dalam praktik Muhammadiyah tidak dimaksudkan untuk membekukan fikih dan syariat pada perangkat formalisme ritual keagamaan belakang. Aturan dalam ibadah sudah jelas seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tajdid merupakan tajdid Muhammadiyah tidak berhenti. Muhammadiyah melakukan pengayaan makna, pendalaman hakikat dari fungsi ajaran Islam di tengah kehidupan sekarang. Dalam Muhammadiyah, kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara purifikasi dan dinamisasi. Sesuai dengan bidangnya, kalau keseimbangan ini goyah, maka tajdid menjadi kurang sempurna dan sulit disandingkan dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, tajdid dalam pandangan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Munculnya gerakan tajdid sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslimin. Juga didasarkan pada landasan teologis yang menyebutkan perlunya pembaruan setiap 100 tahun.